Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali hadir program Hikmah. Kali ini bersama saya Afifah Hansa. Seperti biasa, pemirsa, kita akan hadirkan satu orang narasumber yang akan berbagi cerita kepada kita semua mengenai perjalanan religinya, bagaimana menjemput hidayah Islam, kemudian hal-hal yang ditemui sepanjang perjalanannya dalam menjemput hidayah tentu saja akan semakin menarik karena pelaku langsung yang akan menceritakan pada kita, mengkisahkan bagaimana perjalanan hidupnya hingga sampai pada titik sekarang ini. Baiklah, sudah siap satu orang narasumber di studio bersama saya. Kita langsung saja kenalan dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa akan saya perkenalkan. Yang ada di sini bersama saya saat ini adalah Mbak Diana Ratnasari, Sarjana Ilmu Politik. Selamat datang, Mbak Diana. Iya, terima kasih. Iya, panggilannya Mbak Diana Iya, ya? Diana. Okay. Baik. Mbak Diana ini adalah seorang ibu ya? Iya. Putranya berapa? 2. Iya. Baik. Udah gede-gede semua ya, Mbak ya? Umur 6 tahun sama 5 tahun. Alhamdulillah. Nah, pemirsa, Mbak Diana ini beliau dari Mu'alaf Center. Nah, kalau sudah menyebut nama Mu'alaf Center, tentu saja ada kisah bagaimana hingga Mbak Diana bisa tergabung di Mu'alaf Center. Jadi beliau ini adalah seorang mu'alaf yang memang tidak baru-baru ini saja ya Mbak ya, sudah cukup lama. Sudah cukup lama. Namun kisahnya masih menarik untuk kita simak, untuk kita ambil ibrohnya, pelajarannya, semangatnya, girohnya. Masya Allah. Baik, kalau boleh tahu Mbak Diana, memutuskan menjadi mu'alaf itu sekitar tahun berapa? Sekitar tahun 2009. 2009? Iya. Ketika itu Mbak Diana usia? 17 tahun, masih SMA kelas 3. SMA kelas 3? Iya, SMA kelas 3. Itu usia-usia remaja ya? Iya, betul. Kita tahu, pemikiran seorang remaja itu masih berubah-ubah kadang-kadang, masih dipengaruhi oleh teman-temannya, pencarian jati diri. Apakah menjadi mu'alaf termasuk salah satu rangkaian dari pencarian jati diri, Mbak? Insya Allah seperti itu ya, kalau bisa dibilang gitu. Karena ya benar-benar itu proses mencari sendiri sebenarnya. Memang mungkin motivasinya dari orang lain dulu gitu kan. Cuman setelah itu saya juga nggak gampang percaya gitu kan. Saya harus tahu sih ini perbedaannya, perbandingannya sama yang dulu itu apa kan gitu. Karena di agama yang sebelumnya kan sama sekali tidak pernah mau tahu tentang Islam gitu loh. Jadi kalau udah di situ ya udah. Jadi seakan-akan yang agama lain itu ditutup gitu loh. Kita kayak nggak mau tahu kan gitu kan. Ya nggak pernah diceritain juga. Nah, iya. Setelah itu nyari-nyari informasi, malah di internet sebenarnya. Oh, malah dari internet ya? Terus ternyata nabinya itu nggak seperti yang saya kira ketika waktu saya masih di agama sebelumnya gitu kan. Sempat mengira nabinya beda gitu ya? Bukan, nabinya kan kalau di Islam kan katanya suka perang, suka nikah, nah gitu. Jadi yang jelek-jelek gitu, iya, buruk ya buruk, tentang Islam iya, gitu waktu itu. Apalagi untuk ke wanita kan, ya masalah itu kan jadi ya itu istrinya lebih dari satu, dalam artian banyak malah kayak gitu, sukanya perang kan kayak gitu. Jadi kan kok gini ya, agama masa ngajarin perang ya, dulu kan kayak gitu. Jadi sama sekali nggak tertarik sama Islam awalnya itu dulu. Iya, baik. Jadi dari kecil hingga berusia 17 tahun ternyata Mbak Diana ini memeluk agama yang berbeda, meyakini keyakinan yang berbeda. Nah, bisa diceritakan mungkin dari masa kecil bagaimana sih kehidupan beragama dulu? Apakah Mbak Diana ini juga termasuk penganut agama lama yang taat? Dari keluarga yang taat juga? Kalau taat banget enggak, cuman kalau tiap minggu ke gereja ya. Jadi ke sekolah minggu gitu kan. Sekolah saya waktu SD juga di sekolah swasta Kristen. Jadi kalau taat banget agamis gitu enggak, cuman ya tahu agama gitu loh. Ke gereja rutin gitu. Baik. Nah, apalagi dengan pemahaman yang terbatas mengenai Islam waktu itu ya, yang di-image-kan kok kayaknya buruk sekali. Tentu saja tidak ada ketertarikan ya sebenarnya. Nggak tertarik buat belajar juga, mencari tahu juga tidak. Nah, ini kisahnya bagaimana sih akhirnya sampai berujung pada pencarian di internet itu awalnya kenapa sih Mbak? Jadi kalau boleh cerita ya sebenarnya
ya ini bukan buka aib ya, tapi ini kan masa lalu yang semoga nanti teman-teman bisa ambil ibrahnya kan gitu. Baik. Jadi kan dari SMA itu kan saya pindah ke sini itu kelas 2 SMA. Oh, dari mana asalnya? Blora. Oh, dari Blora. Pindah ke Solo. Iya, pindah ke Solo, tepatnya Sukoharjo sih. SMA 2 Sukoharjo itu saya waktu itu. Nah, ketemu sama temen satu kelas kan gitu kan. Ya, yang namanya anak muda terus pacaran gitu kan ya. Nah, kebetulan dia Islam kan gitu. Islam terus setelah berjalannya waktu setahun, berarti dari kelas 2 naik kelas 3. Kemudian kan intinya kayaknya nggak bisa diterusin karena beda agama, kan alasannya gitu. Oh, siapa yang bilang begitu? Ya, mantan suami itu. Kan itu pacar saya yang jadi suami saya, terus tapi sekarang sudah pisah. Oh, jadi pacar pertama itu ya. Anggap saja seperti itu ya. Ya, betul. Ya, jadi motivasinya kan pacaran satu, ya untuk seterusnya sampai nikah kan gitu kan. Waktu terus, itu motivasinya seperti itu? Iya, terus tiba-tiba bilang, karena beda nggak bisa loh. Saya kan kaget loh, kamu kan kelas 2 dulu tahu kalau saya bukan Islam gitu loh, kok baru ngomongnya sekarang kan saya gitu toh. Terus dia sudah pernah saya ajak ke gereja juga kan, tapi kan nggak mau, cuma nganterin doang gitu kan, tapi nggak mau ikut. Terus akhirnya ya udahlah, saya tak ngalah, coba tak lihat Islam seperti apa. Nah, nanti kalau agamamu kok ndelalah saya cocok, saya kan gitu kan, terus ya mungkin saya bisa ikut pindah, karena kan kebetulan ibu saya, adik-adik saya semuanya dari Kristen, tapi sudah mualaf dulu. Jadi waktu saya di Blora, ibu saya kan sudah tinggal di sini. Saya di Blora itu sendiri sama kakek nenek kan gitu kan. Itu tinggal yang Kristen itu tinggal saya, kakek nenek. Nah, adik-adik kan masih kecil-kecil waktu itu. Ikut ke sini sama ibu itu udah Islam semua. Nah, saya disuruh untuk misalkan ikut, kan saya nggak mau, saya udah gede gitu kan. Saya udah SMP kan udah bisa mikir ya, bisa milih gitu kan. Nah, jadi saya belum mau waktu itu, apalagi masih ada kakek nenek kan yang juga Kristen. Nah, setelah pindah ke sini itu ya punya pacar orang Islam itu, terus akhirnya dan keluarga kan otomatis sudah Islam semua nih. Nah, jadi situ kan saya disuruh dulu belum mau. Nah, karena kejadian ini awalnya coba deh saya lihat dulu, maksudnya kayak gimana kok katanya dari cerita-cerita nabi-nabinya kan hampir sama gitu loh. Terus apa sih yang bedain kan gitu. Nah, dari situlah kemudian tertarik untuk pertama yang saya lihat ya Nabi Muhammad itu siapa gitu kan. Karena kan beda di Nabi doang nih sebenarnya, wong dari silsilah semua sejarahnya itu hampir sama kok, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa juga ada gitu loh kan di Islam kan gitu kan. Jadi apa sih kok ini ada Islam yang ini sebelumnya kok nggak ngakuin Muhammad gitu kan, ada apa kan gitu kan ya. Awalnya dari situ, terus setelah belajar cuma dari internet, saya nggak punya guru ngaji atau apa, guru spiritual nggak ada. Jadi pencarian halaman per halaman, dari halaman satu ke halaman yang lain gitu ya, web satu, web lain. Jadi itu tadi saya tekankan ke sosok Nabi Muhammad yang saya dulu tahu, itu katanya begini, loh kok beda gitu loh. Loh ternyata kok juga ngajarin kasih, ternyata kok ngajarin yang seperti juga di agama saya sebelumnya gitu kan. Ternyata yang dibilang suka perang lah, inilah tuh loh nggak kayak gitu juga gitu loh. Jadi malah akhlaknya mulia banget kan gitu kan. Ya dari situ wah jangan-jangan ya apa memang saya yang salah nih gitu kan. Maksudnya apa memang ini agama yang disempurnakan tuh ya Islam ini kan gitu. Mulai muncul ya, mulai muncul pertanyaan, mulai muncul apa ya, peperangan batin. Iya. Padahal dulu saya sudah jadi aktivis loh di gereja itu. Saya choir juga gitu kan, paduan suara. Saya juga aktif di pemuda dan sebagainya. Jadi wah kalau suruh debat dulu suka debat juga. Iya. Saya pokoknya kalau ditanyain kok gak pindah gini, saya mesti langsung nyerang gitu, maksudnya nggak bisa gini ya. Soalnya dengan penjabaran yang saya tahu dari agama saya kan, karena kan memang kalau di Kristen itu kita itu loh, diajarin sejarah. Jadi di Alkitab itu kan ada yang Perjanjian Lama itu kan cerita tentang sejarah ya. Kalau dibandingin sama orang Islam mungkin sekarang ini, sampai sekarang sih saya kalau lihat mereka tuh malah kadang nggak paham sejarah. Jadi malah kayak cerita Nabi Musa, Nabi Adam dan segalanya yang sebelum Nabi sebelumnya itu malah di Kristen itu komplit gitu ceritanya. Kadang mereka tuh malah nggak tahu, oh gini ya. Jadi kayak gitu kalau yang Islam abangan gitu ya, maksudnya yang bukan, yang belum ngaji, yang ya kan saya di negeri ya soal sekolah ya. Jadi kan teman-teman tuh malah kadang nggak tahu gitu loh ceritanya. Teman-teman Islam waktu masih SMA dulu ya. SMP SMA kan saya sudah di negeri. Di Blora itu kan juga di negeri. Di sini juga di negeri. Nah, ya mereka tuh sejarahnya tentang
Islam juga kurang gitu loh. Makanya jadi kan, saya nggak tertarik sama sekali dari kalau lihat orang-orang itu kan nggak tertarik sama sekali. Ya cuman karena itu tadi motivasinya mungkin ya yang namanya jadi mualaf kan kadang macam-macam ya, wasilahnya kan macam-macam lah. Mungkin kalau saya waktu itu ya itu tadi mau nikah itu tadi mesti pengennya ya sama pacar itu tadi kan nikahnya, jadi kan harus salah satu ngalah kan gitu lah. Dari situ baru mungkin kepikiran mau belajar Islam. Kalau saya nggak dari situ saya nggak akan mau mempelajari Islam juga mungkin. Baik, jadi pada akhirnya setelah belajar dari internet ya, medianya, apa sih yang membuat Mbak Diana ini akhirnya saya yakin saya mau jadi mualaf dan meninggalkan, apakah karena mau menikah atau ada hal lain? Ya itu tadi, karena pertama informasi yang saya dapat ketika SD, SMP, sampai SMA kelas 1 tentang Islam itu buruk. Tapi setelah saya cari, benar-benar cari, kan kalau dulu kan ya infonya kan dari khotbah ya, dari khotbah di gereja, dari teman-teman gereja kan seperti itu. Jadi kan kalau sekarang saya, itu kan awal-awal mulai internet agak lancar ya. Nah, itu kan jadi sudah mulai ada artikel-artikel kan. Nah, kalau suruh beli buku kan saya juga males gitu kan. Jadi waktu itu ya udah internet aja kan gitu, ke warnet gitu kan, browsing-browsing. Loh, ternyata Nabi Muhammad nggak seperti yang saya kira. Terus yang kedua, Al-Qur'an ini kok bisa sampai dihafalkan ya, dan dari dulu sampai sekarang kok nggak berubah ya. Sedangkan kalau saya kitab yang sebelumnya kan, kalau dari agama saya sebelumnya kan kayak itu nggak ada yang hafal, kalau setahu saya loh ya, nggak ada yang, kadang khatam pun iya apa enggak saya nggak tahu, mesti sampai baca dari awal sampai akhir aja kayaknya saya belum pernah nemu gitu loh, meskipun mungkin ada ya tapi saya nggak tahu. Dan jangankan khatam, jangankan ngafalin khatam aja nggak gitu kan, tapi kalau di Islam itu kok sama gitu loh, dari dulu sampai sekarang ya 30 juz itu ya, terus ada yang sampai bisa hafal gitu kan. Jadi kalau Islam bilang ini tuh Al-Qur'an tuh dijaga, bener yang jaga Allah sendiri tuh kok iya ya, ini nalar ya, logis ya gitu loh, karena udah dari tahun berapa gitu loh sampai sekarang kok masih sama gitu, nggak ada perubahan. Terus habis itu hukum-hukumnya juga kan kayak kalau di Kristen kan boleh makan apapun ya, kalau di sini kan ada yang diharamkan. Nah sebenarnya ternyata di Alkitab itu ada, di Perjanjian Lama gitu loh, kita nggak boleh makan bangkai, darah dan sebagainya itu ada gitu loh. Kenapa nggak diajarkan ke yang sekarang gitu loh. Dulu pernah sempat tanya sih, cuman jawabannya karena setelah Isa datang pokoknya dihalalkan segala macam jenis makanan, bilangnya kan gitu. Cuman ya saya rodok aneh aja, maksudnya bilangnya kan yang di Perjanjian Lama itu kan udah lama gitu loh, kan ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru ya. Nah sedangkan ketika pas kita sekolah minggu ke gereja itu pun juga masih bahas Musa, sedangkan Musa itu juga ceritanya di Perjanjian Lama. Jadi 10 hukum Taurat itu juga masih dibahas di khotbah-khotbah. Terus kenapa yang ini tadi yang tadinya diharamkan kok sekarang dihalalkan, alasannya karena di Perjanjian Lama itu sudah nggak berlaku kan, bilang gitu. Sedangkan yang kisah Musa masih diceritain kan ya, jadi saya bimbang, mesti loh kok gini ya, nggak konsisten gitu loh. Jadi penjelasannya juga nggak konsisten juga gitu. Terus saya lihat juga di Islam nggak ada yang salah gitu loh, apa yang salah, nggak ada gitu. Jadi kayak menemukan ya ini perfect gitu loh. Itu aja waktu itu saya belum benar-benar rinci loh ya, belum rinci belajar loh. Saya benar-benar belajar tahu Islam seperti apa itu ya kalau sekarang tren-tren hijrah itu loh, itu baru 2 tahun yang lalu gitu. Sebelumnya saya cuma taunya ya udah saya syahadat masuk Islam, berjilbab, udah itu doang. Puasa Ramadan itu, zakat, udah. Lainnya ya saya masih hidup seperti biasa, paling baca Quran kayak gitu doang. Udah, memang itu belajar gitu kan. Cuman untuk sedetil-detilnya kalau ternyata di Islam itu ada hadis, kemudian ada sunnah gitu, nggak paham sama sekali gitu loh. Jadi ya karena mungkin juga nggak ada gurunya itu. Nggak ada gurunya. Dan kebetulan mantan suami juga bukan yang Islam banget gitu, enggak. Ya yang penting sholat gitu aja. Baik. Tapi akhirnya jadi menikah ya waktu itu ya? Menikah 2012. 2012. Baik. Waktu kuliah masih. Oh masih kuliah? Sudah menikah ya? Semester 6 habis KKN gitu ya. Baik, perjalanan Mbak Diana ternyata masih panjang karena diceritakan baru 2 tahun yang lalu sebenarnya ya, benar-benar belajar sampai detil banget. Nah, kira-kira apa sih yang memotivasi Mbak Diana hingga
memutuskan setelah berapa tahun itu Mbak ya, sebelum benar-benar hampir 10 tahun ya. Setelah 10 tahun jadi mu'alaf baru wah nggak perlu malu Mbak. Kisahnya menarik, 10 tahun jadi mu'alaf, kemudian memutuskan untuk lebih mendalami Islam. Kayak apa sih? Tentu saja dalam rentan 10 tahun itu juga banyak hal yang terjadi ya. Nanti kita akan kulik kisahnya, namun sebelum itu kita akan jeda sejenak pemirsa. Dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di sesi kedua ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami. Program Hikmah akan segera kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali hadir program Hikmah. Kali ini bersama saya Afifah Hansa. Seperti biasa pemirsa, kita akan hadirkan satu orang narasumber yang akan berbagi cerita kepada kita semua mengenai perjalanan religinya, bagaimana menjemput hidayah Islam, kemudian hal-hal yang ditemui sepanjang perjalanannya dalam menjemput hidayah tentu saja akan semakin menarik karena pelaku langsung yang akan menceritakan pada kita, mengkisahkan bagaimana perjalanan hidupnya hingga sampai pada titik sekarang ini. Baiklah, sudah siap satu orang narasumber di studio bersama saya. Kita langsung saja kenalan dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa akan saya perkenalkan. Yang ada di sini bersama saya saat ini adalah Mbak Diana Ratnasari, Sarjana Ilmu Politik. Selamat datang Mbak Diana. Iya, terima kasih. Iya, panggilannya Mbak Diana ya? Iya, Diana. Okay. Baik. Mbak Diana ini adalah seorang ibu ya? Iya. Putranya berapa? 2. Iya. Baik. Udah gede-gede semua ya Mbak ya? Umur 6 tahun sama 5 tahun. Alhamdulillah. Nah pemirsa, Mbak Diana ini beliau dari Mu'alaf Center. Nah kalau sudah menyebut nama Mu'alaf Center, tentu saja ada kisah bagaimana hingga Mbak Diana bisa tergabung di Mu'alaf Center. Jadi beliau ini adalah seorang mu'alaf, ya memang tidak baru-baru ini saja ya Mbak ya, sudah cukup lama. Sudah cukup lama. Namun kisahnya masih menarik untuk kita simak, untuk kita ambil ibrohnya, pelajarannya, semangatnya, girohnya. Masya Allah. Baik, kalau boleh tahu Mbak Diana, memutuskan menjadi mu'alaf itu sekitar tahun berapa? Sekitar tahun 2009. 2009? Iya. Ketika itu Mbak Diana usia? 17 tahun, masih SMA kelas 3. SMA kelas 3? Iya, SMA kelas 3. Itu usia-usia remaja ya? Iya, betul. Kita tahu, pemikiran seorang remaja itu masih berubah-ubah kadang-kadang, masih dipengaruhi oleh teman-temannya, pencarian jati diri. Apakah menjadi mu'alaf termasuk salah satu rangkaian dari pencarian jati diri, Mbak? Insya Allah seperti itu ya, kalau bisa dibilang gitu, karena ya benar-benar itu proses mencari sendiri sebenarnya. Memang mungkin motivasinya dari orang lain dulu gitu kan. Cuman setelah itu saya juga nggak gampang percaya gitu kan. Saya harus tahu sih ini perbedaannya, perbandingannya sama yang dulu itu apa kan gitu. Karena di agama yang sebelumnya kan sama sekali tidak pernah mau tahu tentang Islam gitu loh. Jadi kalau udah di situ ya udah. Jadi seakan-akan yang agama lain itu ditutup gitu loh. Kita kayak nggak mau tahu kan gitu kan. Ya nggak pernah diceritain juga. Nah, iya. Setelah itu nyari-nyari informasi, malah di internet sebenarnya. Oh, malah dari internet ya? Terus ternyata nabinya itu nggak seperti yang saya kira ketika waktu saya masih di agama sebelumnya gitu kan. Sempat mengira nabinya beda gitu ya? Bukan, nabinya kan kalau di Islam kan katanya suka perang, suka nikah, nah gitu. Jadi yang jelek-jelek gitu, iya, buruk ya buruk, tentang Islam iya, gitu waktu itu. Apalagi untuk ke wanita kan, ya masalah itu kan jadi ya itu istrinya lebih dari satu, dalam artian banyak malah kayak gitu, sukanya perang kan kayak gitu. Jadi kan kok gini ya, agama masa ngajarin perang ya, dulu kan kayak gitu. Jadi sama sekali nggak tertarik sama Islam awalnya itu dulu. Iya, baik. Jadi dari kecil hingga berusia 17 tahun ternyata Mbak Diana ini memeluk agama yang berbeda, meyakini keyakinan yang berbeda. Nah, bisa diceritakan mungkin dari masa kecil bagaimana sih kehidupan beragama dulu? Apakah Mbak Diana ini juga termasuk penganut agama lama yang taat,
dari keluarga yang taat juga? Kalau taat banget enggak, cuman kalau tiap minggu ke gereja ya. Jadi ke sekolah minggu gitu kan. Sekolah saya waktu SD juga di sekolah swasta Kristen. Jadi kalau taat banget agamis gitu enggak, cuman ya tahu agama gitu loh. Ke gereja rutin gitu. Baik. Nah, apalagi dengan pemahaman yang terbatas mengenai Islam waktu itu ya, yang di-image-kan kok kayaknya buruk sekali. Tentu saja tidak ada ketertarikan ya sebenarnya. Nggak tertarik buat belajar juga, mencari tahu juga tidak. Nah, ini kisahnya bagaimana sih akhirnya sampai berujung pada pencarian di internet itu awalnya kenapa sih Mbak? Jadi kalau boleh cerita ya sebenarnya ya kan ini bukan buka aib ya, tapi ini kan masa lalu yang semoga nanti teman-teman bisa ambil ibrahnya kan gitu. Baik. Jadi kan dari SMA itu kan saya pindah ke sini itu kelas 2 SMA. Oh, dari mana asalnya? Blora. Oh, dari Blora. Pindah ke Solo. Iya, pindah ke Solo, tepatnya Sukoharjo sih. SMA 2 Sukoharjo itu saya waktu itu. Nah, ketemu sama temen satu kelas kan gitu kan. Ya, yang namanya anak muda terus pacaran gitu kan ya. Nah, kebetulan dia Islam kan gitu. Islam terus setelah berjalannya waktu setahun, berarti dari kelas 2 naik kelas 3. Kemudian kan intinya kayaknya nggak bisa diterusin karena beda agama, kan alasannya gitu. Oh, siapa yang bilang begitu? Ya mantan suami itu, kan itu pacar saya yang jadi suami saya, terus tapi sekarang sudah pisah. Oh, jadi pacar pertama itu ya, anggap saja seperti itu ya. Betul. Nah, jadi motivasinya kan pacaran satu, ya untuk seterusnya sampai nikah kan gitu kan. Nah, terus itu motivasinya seperti itu? Iya, terus tiba-tiba bilang, karena beda nggak bisa loh. Saya kan kaget loh, kamu kan kelas 2 dulu tahu kalau saya bukan Islam gitu loh, kok baru ngomongnya sekarang kan saya gitu toh. Terus dia sudah pernah saya ajak ke gereja juga kan, tapi kan nggak mau, cuma nganterin doang gitu kan, tapi nggak mau ikut. Terus akhirnya ya udahlah, saya tak ngalah, coba tak lihat Islam seperti apa. Nah, nanti kalau agamamu kok ndelalah saya cocok, saya kan gitu kan, terus ya mungkin saya bisa ikut pindah, karena kan kebetulan ibu saya, adik-adik saya semuanya dari Kristen, tapi sudah mualaf dulu. Jadi waktu saya di Blora, ibu saya kan sudah tinggal di sini. Saya di Blora itu sendiri sama kakek nenek kan gitu kan. Itu tinggal yang Kristen itu tinggal saya, kakek nenek. Nah, adik-adik kan masih kecil-kecil waktu itu. Ikut ke sini sama ibu itu udah Islam semua. Nah, saya disuruh untuk misalkan ikut, kan saya nggak mau, saya udah gede gitu kan. Saya udah SMP kan udah bisa memilih ya, bisa milih gitu kan. Nah, jadi saya belum mau waktu itu, apalagi masih ada kakek nenek kan yang juga Kristen. Nah, setelah pindah ke sini itu ya punya pacar orang Islam itu, terus akhirnya dan keluarga kan otomatis sudah Islam semua nih. Nah, jadi itu kan saya disuruh dulu belum mau. Nah, karena kejadian ini awalnya coba deh saya lihat dulu, maksudnya kayak gimana kok katanya dari cerita-cerita nabi-nabinya kan hampir sama gitu loh. Terus apa sih yang bedain kan gitu. Nah, dari situlah kemudian tertarik untuk pertama yang saya lihat ya Nabi Muhammad itu siapa gitu kan. Karena kan beda di Nabi doang nih sebenarnya, wong dari silsilah semua sejarahnya itu hampir sama kok, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa juga ada gitu loh kan di Islam kan gitu kan. Jadi apa sih kok ini ada Islam yang ini sebelumnya kok nggak ngakuin Muhammad gitu kan, ada apa kan gitu kan ya. Awalnya dari situ, terus setelah belajar cuma dari internet, saya nggak punya guru ngaji atau apa, guru spiritual nggak ada. Jadi pencarian halaman per halaman, dari halaman satu ke halaman yang lain gitu ya, web satu, web lain. Jadi itu tadi saya tekankan ke sosok Nabi Muhammad yang saya dulu tahu, itu katanya begini, loh kok beda gitu loh. Loh ternyata kok juga ngajarin kasih, ternyata kok ngajarin yang seperti juga di agama saya sebelumnya gitu kan. Ternyata yang dibilang suka perang lah, inilah tuh loh nggak kayak gitu juga gitu loh. Jadi malah akhlaknya mulia banget kan gitu kan. Yang dari situ wah jangan-jangan ya apa ya, apa memang saya yang salah nih gitu kan. Maksudnya apa memang ini agama yang disempurnakan tuh ya Islam ini kan gitu. Mulai muncul ya, mulai muncul pertanyaan, mulai muncul apa ya, peperangan batin. Padahal dulu saya sudah jadi aktivis loh di gereja itu. Saya choir juga gitu kan, paduan suara. Saya juga aktif di pemuda dan sebagainya. Jadi wah kalau suruh debat dulu suka gitu, debat juga. Iya. Saya pokoknya kalau ditanyain kok gak pindah gini, saya mesti langsung nyerang gitu, maksudnya nggak bisa gini ya. Soalnya dengan penjabaran yang saya tahu dari agama saya kan, karena kan memang kalau di Kristen itu kita itu nganu loh,
diajarin sejarah. Jadi di Alkitab itu kan ada yang Perjanjian Lama itu kan cerita tentang sejarah ya. Kalau dibandingin sama orang Islam mungkin sekarang ini, sampai sekarang sih saya kalau lihat mereka tuh malah kadang nggak paham sejarah. Jadi malah kayak cerita Nabi Musa, Nabi Adam dan segalanya yang sebelum Nabi sebelumnya itu malah di Kristen itu komplit gitu ceritanya. Kadang mereka tuh malah nggak tahu, oh gini ya. Jadi kayak gitu kalau yang Islam abangan gitu ya, maksudnya yang bukan yang belum ngaji, yang ya kan saya di negeri ya soal sekolah ya. Jadi kan teman-teman tuh malah kadang nggak tahu gitu loh ceritanya. Teman-teman Islam waktu masih SMA dulu ya. SMP SMA kan saya sudah di negeri. Di Blora itu kan juga di negeri. Di sini juga di negeri. Nah, ya mereka tuh sejarahnya tentang Islam juga kurang gitu loh. Makanya jadi kan, saya nggak tertarik sama sekali dari kalau lihat orang-orang itu kan nggak tertarik sama sekali. Ya cuman karena itu tadi motivasinya mungkin ya yang namanya jadi mualaf kan kadang macam-macam ya, wasilahnya kan macam-macam lah. Mungkin kalau saya waktu itu ya itu tadi mau nikah itu tadi mesti pengennya ya sama pacar itu tadi kan nikahnya, jadi kan harus salah satu ngalah kan gitu lah. Dari situ baru mungkin kepikiran mau belajar Islam. Kalau saya nggak dari situ saya nggak akan mau mempelajari Islam juga mungkin. Baik, jadi pada akhirnya setelah belajar dari internet ya, medianya, apa sih yang membuat Mbak Diana ini akhirnya saya yakin saya mau jadi mualaf dan meninggalkan, apakah karena mau menikah atau ada hal lain? Ya itu tadi, karena pertama informasi yang saya dapat ketika SD, SMP, sampai SMA kelas 1 tentang Islam itu buruk. Tapi setelah saya cari, benar-benar cari, kan kalau dulu kan ya infonya kan dari khotbah ya, dari khotbah di gereja, dari teman-teman gereja kan seperti itu. Jadi kan kalau sekarang saya, itu kan awal-awal mulai internet agak lancar ya. Nah itu kan jadi sudah mulai ada artikel-artikel kan. Nah kalau suruh beli buku kan saya juga males gitu kan. Jadi waktu itu ya udah internet aja kan gitu, ke warnet gitu kan, browsing. Loh ternyata Nabi Muhammad nggak seperti yang saya kira. Terus yang kedua, Al-Quran ini kok bisa sampai dihafalkan ya, dan dari dulu sampai sekarang kok nggak berubah ya. Sedangkan kalau saya kitab yang sebelumnya kan, kalau dari agama saya sebelumnya kan kayak itu nggak ada yang hafal, kalau setahu saya loh ya, nggak ada yang, kadang khatam pun iya apa enggak saya nggak tahu, maksudnya sampai baca dari awal sampai akhir aja kayaknya saya belum pernah nemu gitu loh, meskipun mungkin ada ya tapi saya nggak tahu. Dan jangankan khatam, jangankan ngafalin khatam aja nggak gitu kan, tapi kalau di Islam itu kok sama gitu loh, dari dulu sampai sekarang ya 30 juz itu ya, terus ada yang sampai bisa hafal gitu kan. Jadi kalau Islam bilang ini tuh Al-Quran tuh dijaga bener, yang jaga Allah sendiri tuh kok iya ya ini nalar ya, logis ya gitu loh, karena udah dari tahun berapa gitu loh sampai sekarang kok masih sama gitu, nggak ada perubahan. Terus habis itu hukum-hukumnya juga kan kayak kalau di Kristen kan boleh makan apapun ya, kalau di sini kan ada yang diharamkan. Nah sebenarnya ternyata di Alkitab itu ada, di Perjanjian Lama gitu loh, kita nggak boleh makan bangkai, darah dan sebagainya itu ada gitu loh. Kenapa nggak diajarkan ke yang sekarang gitu loh. Dulu pernah sempat tanya sih, cuman jawabannya karena setelah Isa datang pokoknya dihalalkan segala macam jenis makanan, bilangnya kan gitu. Cuman ya saya rodok aneh aja, maksudnya bilangnya kan yang di Perjanjian Lama itu kan udah lama gitu loh, kan ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru ya. Nah sedangkan ketika pas kita sekolah minggu ke gereja itu pun juga masih bahas Musa, sedangkan Musa itu juga ceritanya di Perjanjian Lama. Jadi 10 hukum Taurat itu juga masih dibahas di khotbah-khotbah. Terus kenapa yang ini tadi yang tadinya diharamkan kok sekarang dihalalkan, alasannya karena di Perjanjian Lama itu sudah nggak berlaku kan, bilang gitu. Sedangkan yang kisah Musa masih diceritain kan ya, jadi saya bimbang, maksudnya loh kok gini ya, nggak konsisten gitu loh. Jadi penjelasannya juga nggak konsisten juga gitu. Terus saya lihat juga di Islam nggak ada yang salah gitu loh, apa yang salah, nggak ada gitu. Jadi kayak menemukan ya ini perfect gitu loh. Itu aja waktu itu saya belum benar-benar rinci loh ya, belum rinci belajar loh. Saya benar-benar belajar tahu Islam seperti apa itu ya kalau sekarang tren-tren hijrah itu loh, itu baru 2 tahun yang lalu gitu. Sebelumnya saya cuma taunya ya udah saya syahadat masuk Islam, berjilbab, udah itu doang. Puasa Ramadan itu, zakat, udah. Lainnya ya saya masih hidup seperti biasa, paling baca Quran kayak gitu doang. Udah, memang itu belajar gitu kan. Cuman
untuk sedetil-detilnya kalau ternyata di Islam itu ada hadis, kemudian ada sunnah gitu, nggak paham sama sekali gitu loh. Jadi ya karena mungkin juga nggak ada gurunya itu. Nggak ada gurunya. Dan kebetulan mantan suami juga bukan yang Islam banget gitu, enggak. Ya yang penting sholat gitu aja. Baik. Tapi akhirnya jadi menikah ya waktu itu ya? Menikah 2012. 2012. Baik. Waktu kuliah masih. Oh masih kuliah? Sudah menikah ya? Semester 6 habis KKN itu. Ya. Baik. Perjalanan Mbak Diana ternyata masih panjang karena diceritakan baru 2 tahun yang lalu sebenarnya ya benar-benar belajar sampai detil banget. Nah kira-kira apa sih yang memotivasi Mbak Diana hingga memutuskan setelah berapa tahun itu Mbak ya sebelum benar-benar hampir 10 tahun ya. Setelah 10 tahun jadi mu'alaf baru wah nggak perlu malu Mbak. Kisahnya menarik. 10 tahun jadi mu'alaf, kemudian memutuskan untuk lebih mendalami Islam. Kayak apa sih? Tentu saja dalam rentan 10 tahun itu juga banyak hal yang terjadi ya. Nanti kita akan kulik kisahnya, namun sebelum itu kita akan jeda sejenak pemirsa. Dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di sesi kedua ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami. Program Hikmah akan segera kembali sesaat lagi.